Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ula. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada 100 amalan rutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa tidur kita ini malah menjadi salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih, dan kalian mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur sebagai tanda, salah satu dari tanda kekuasaan Allah, karena kita butuh istirahat. Sedangkan Allah nggak butuh istirahat, nggak butuh tidur. Oleh karena itu di dalam ayatul kursi
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengatur segala sesuatu sendiri. Lalu kemudian ditegaskan, La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk walaupun sebentar, wala naum, dan juga tidak tidur. Sinatun itu artinya adalah ngantuk yang sedikit. Ngantuk sedikit aja enggak. Apalagi tertidur juga tidak. Yaitu menjadi tanda kebesaran Allah Rabbul Alamin. Allah nggak butuh istirahat, Allah nggak capek, Allah nggak payah. Sedangkan kita butuh tidur karena kita capek. Oleh karena itu di dalam Suratun Naba pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidurnya kalian sebagai penghilang rasa capek. Subatan ay qati'an lit-ta'ab. Makna subata adalah penghilang rasa payah, rasa capek. Sedangkan Allah tidak capek. Ya kecuali seperti yang disebutkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi bilang Allah capek, Pak. Makanya Allah istirahat. Allah ciptakan langit bumi dalam 6 hari. Dihitung dari hari Ahad. Itu sudah benar ngitungnya dari Ahad. Hari pertamanya hari Ahad. Dikata orang Yahudi, ini hari Ahad, Senin, Selasa. Ini benar, hitungannya benar nih. Hitungan dari Ahad, bukan dari Senin. Karena Senin itu 2, Pak. Itsnain. Sulasa, 3. Al-Arbi'a, 4. Al-Khamis, hari kelima. Nah, hari ke-6 itu disebut Al-Jumu'ah karena orang diperintahkan beribadah kumpul pada hari tersebut. Baik kaum muslimin ataupun umat terdahulu. Di orang Yahudi suruh ibadahnya hari Jumat. Orang Nasara juga ibadahnya hari Jumat. Cuman mereka yang minta geser, mereka yang geser-geser. Kaum muslimin juga hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang ke-6. Lalu kemudian hari Sabtu, Sabat itu hari yang ke-7. Kata orang Yahudi, 6 hari Allah ciptakan langit bumi, lalu kemudian Allah capek katanya. Diserahat hari ke-7, lalu kemudian mereka bilang kalau gitu ibadahnya hari Sabat saja. Pas Allah lagi istirahat, kata dia itu. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan bahwa Allah enggak capek. Allah tidak perlu tidur. Jadi tidur itu tanda kekuasaan Allah, sedangkan maksudnya Allah tidak butuh untuk tidur istirahat, sedangkan makhluk butuh istirahat. Itu tanda lemahnya kita. Jadi kalau makhluk masih butuh tidur, maka berarti dia lemah dan tidak berhak diibadahi. Jangankan yang tidur, makhluk yang nggak tidur aja, seperti malaikat. Malaikat nggak tidur, tuh, nggak capek, nggak payah dia. Dia sudah ibadah aja terus, nggak ada istirahatnya. Maka dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, dan seterusnya. Itu aja nggak berhak diibadahi. Apalagi makhluk yang capek, tidur, walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, walaupun dia orang saleh, tetap tidak berhak diibadahi. Oleh karena itu di Suratul Rum ayat ke-23 tadi Allah tegaskan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Maka ada tidur siang namanya qailulah. Tidur sejenak, tidur sebentar.
Sampai disebutkan di dalam ayat ini, tidurnya di malam hari, di siang hari. Kalau mencari sebagian dari anugerah Allah, siang hari aja. Karena memang fitrahnya kita malam hari tidur, Pak. Siang hari ada qailulahnya, lalu kemudian bisa lanjut aktivitas lagi. Kalau malam memang untuk istirahat, untuk tidur, untuk istirahat. Sehingga orang yang kerjanya dibalik, dia kerjanya malam, lalu siangnya tidur, itu lebih berat, Pak. Lebih berat. Ya, karena memang dia harus menentang fitrahnya. Bahwa tubuhnya itu mestinya di malam hari apa? Istirahat. Tapi disuruh bekerja. Makanya jadi lebih berat. Pak. Makanya biasanya kalau yang shift malam, makanannya dikasih yang bagus-bagus. Kerja di pabrik atau misalnya yang shift malam, itu makanan dikasih yang bagus-bagus, kok susu dan seterusnya. Iya, karena apa? Mestinya tubuhnya apa? Istirahat. Tapi disuruh kerja. Jadi itu lebih berat lagi. Dia lawan fitrahnya. Melawan fitrahnya. Nah, karena tidur ini bukan hanya sekedar sebuah aktivitas biasa. Di dalam Islam, tidur itu bukan hanya aktivitas biasa. Tetapi dia adalah aktivitas yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, untuk menghilangkan rasa payah capek. Aktivitas yang dibutuhkan bagi manusia. Namun, ada namunnya juga. Kita ketika tidur itu adalah saat-saat lemah dan lengah. Ketika kita tidur adalah saat-saat kita lemah dan apa? Dan lengah. Oleh karenanya, ada beberapa adab yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW, agar supaya tidurnya bukan cuman sekedar tidur, tapi tidur yang memiliki nilai ibadah. Harus bedakan, Pak. Tidur yang memiliki nilai ibadah, bukan tidur adalah ibadah. Redaksinya beda sedikit, maknanya pun akan berbeda. Tidurnya memiliki apa? Nilai ibadah, bukan tidurnya jadi ibadah. La nata'abbad bin naumi. Allah tidak pernah memerintahkan kita beribadah dengan tidur, Pak. Nggak ada. Coba cari perintahnya. Nggak ada kan? Allah tidak perintahkan kita beribadah dengan tidur. Nggak diperintah. Tidur istirahat. Namun ketika kita menunaikan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW, jadi memiliki nilai ibadah tidur itu. Bukan hanya sekedar tidur, tapi ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang beriman, kepada kaum muslimin. Yang pertama, yang disebutkan di dalam risalah ini, yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma taji'." Kemudian berbaringlah ala syiqqikal aiman. Apabila engkau mau tidur, Rasul wasiatkan ini kepada sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, apabila engkau mau tidur maka berwudu'lah sebagaimana engkau berwudu mau salat. Thumma taji', kemudian berbaringlah ala syiqqikal aiman, pada sisi tubuh yang kanan. Startnya miring kanan. Ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, kecuali Anda mungkin karena ada faktor sakit tertentu sehingga nggak bisa miring kanan. Itu lain lagi ceritanya. Tapi dianjurkan miring kanan. Adapun nanti udah tidur dia berbola balik begitu ya enggak apa-apa. Namanya udah tidur. Di masa Rasulullah SAW nggak ada penelitian, Pak. Rasul dapat ini ya wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Adapun sekarang ada penelitian bahwa oh kenapa tidur berbaringnya kok
suruh miring pada sisi tubuh yang kanan, karena diantaranya adalah agar supaya jantungnya tidak ketekan dan seterusnya misalnya, berdasarkan penelitian dan seterusnya, maka kita katakan kita mengamalkan itu pertama adalah karena itu tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Adapun ada hikmahnya begini, begitu, begini, begitu, itu tambahan kebaikan bagi seorang mukmin yang mengamalkan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau ada penelitian, tidak ada penelitian. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabdakan itu hadisnya sahih, kewajiban kita iman dan mengamalkannya. Kadang kita tuh suka aneh, ngaku syahadatnya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Tapi kalau hadis yang bunyi, hadis yang menjelaskan itu, kita biasa aja. Tapi giliran berdasarkan penelitian ini begini, bahwa ini begini, kayaknya kita langsung tercengang gitu. Hebat banget. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sabdakan ini kan tidak pakai penelitian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Coba, kita renungkan ya, dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai urusan posisi start tidurnya suruh miring pada sisi tubuh yang sebelah kanan. Ini menunjukkan kesempurnaan agama ini, Pak. Syumuliyatul Islam, Islam mencakup banyak hal, termasuk urusan tidur aja. Silakan Anda tanya pada selain kaum muslimin, Pak. Urusan tidurnya aja diatur, Pak. Ada ilmunya, ada tuntunannya, ada panduannya. Tidur itu. Tidur. Iya. Nah makanya diantaranya juga agar supaya tidurnya seseorang tuh bagus, berkualitas dalam keadaan tahiran, suci. Karena nanti di riwayat yang lain, apabila engkau tidur, hendak dalam keadaan suci. Dalam riwayat Imam Ahmad, tahiran, suci. Lalu kemudian setelah itu, dia dianjurkan berzikir. Di antara zikir yang dianjurkan, membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Sebagaimana poin yang kedua. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Fatimah radhiyallahu anha pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau, minta pembantu. Ini Fatimah radhiyallahu anha ini di rumahnya tidak ada pembantu. Kerjaan rumah dikerjakan sendiri dan dengan peralatan yang sangat manual lah di zaman itu. Di kalau mau bikin roti gandum tuh, ya biji gandum ditumbukin dulu itu sampai halus itu nih. Ya halusnya juga karena tumbuk ini kan seberapa lah halusnya. Baru kemudian diadon. Ini kerjaannya banyak ini, Pak, kerjaan rumah. Maka jangan ngeremehin kerjaan rumah, Pak. Sebagaimana juga jangan ngeremehin kerja di luar. Suami yang kerja di luar juga sama. Berat juga sama. Masing-masing ada posnya sendiri. Sendiri-sendiri. Itu sudah ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Allah tetapkan posnya sendiri-sendiri. Maka posnya jangan ditinggalin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, kullukum ra'in. Setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu, dan seorang istri, ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin di area rumah suaminya tuh. Kalau kaum laki-laki nggak disebutin kantornya, Pak. Kaum wanita Rasul sebut kantornya. Di mana? Di rumah suaminya. Tuh kantornya dia, itu istananya dia itu. Area kerjanya itu. Jangan diremehkan itu. Itu pos penting itu, rumah itu.
Kalau zaman dulu saya masih ingat ceramah yang kita sering dengar, masa perempuan cuman urusan urusan dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur. Itu jangan dikira, Pak. Tiga area itu area vital dan fatal itu. Jangan dikira ringan itu. Ah, urusan dapur emang dikira ringan urusan dapur. Bukan cuma urusan masaknya. Lebih meningkat lagi nutrisi dan gizi. Tuh, nyekolahin lagi kita itu urusannya sebenarnya tuh. Biar dia ngerti urusan nutrisi gizi kan nyekolahin lagi tuh Pak. Nguliahin lagi urusannya tuh. Itu baru satu pos tuh. Komposisinya ini sekian. Wah, apalagi kalau suaminya ngitungin kalori terus. Nah, repot itu. Istrinya, wah ini kebanyakan nih. Gitu. Itu butuh ilmu enggak itu? Nah, ilmu. Jadi jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Sumur, Pak. Urusan suci. Pakaian yang dipakai suaminya, yang dipakai anaknya. Suci kan? Bukan cuman urusan bersih doang. Suci enggak? Termasuk peralatan-peralatan rumah, piring, segala macam. Suci. Bukan cuman bersih, suci. Nah, itu juga butuh ilmu. Berarti dia mesti ngerti bagaimana najis dan cara mensucikannya. Wah, apalagi urusan kasur panjang lagi itu urusannya. Kan termasuk bersihin, kebutin. Itu ada sunnahnya. Mau tidur dikebutin tuh kasurnya. Bil baca bismillah tuh. Lah, itu semua ada ilmunya. Jangan dikira itu. Nah, orang seringkali beranggapan itu area yang hina, rendah. Padahal itu penting. Area penting itu. Area penting. Jadi jangan ditinggalin pos itu, jangan. Pos utama itu. Maka Fatimah radhiyallahu anha karena kerepotan itu, capek payah, minta kepada Rasul. Datang ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketemu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah pun cerita bahwa dirinya ingin berjumpa dengan ayahnya. Rasul pas tidak ada di rumah sallallahu alaihi wasallam. Mau minta pembantu, kata Aisyah radhiyallahu anha, nanti saya sampaikan kalau Rasul sudah pulang. Ya sudah kalau begitu, Fatimah pulang radhiyallahu anha. Oh, ini Fatimah putrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul istilah yang digunakan. Tidak ada istilah ibu tiri. Nggak pernah dipakai, Pak. Istilah itu di dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih nggak ada. Yang ada istrinya ayahnya. Itu penting ini. Penting. Kita salah seringkali mengartikan. Salah mengartikan. Misalnya contoh nih, ada seorang suami punya anak perempuan, lalu kemudian istrinya apa? Wafat. Dia nikah lagi itu bukan cari ibu, cari istri untuk dirinya. Kalau anaknya udah besar, udah dewasa, udah pada balik, apalagi cari istri untuk dirinya, bukan cari perempuan gantiin ibu mereka. Sampai kapan nggak bakal bisa digantikan? Ini persepsi yang sering salah ini. Makanya, wah itu ibu tiri, langsung kesannya apa? Digoreng nanti kamu sama ibu tiri kamu. Disiksa kamu nanti sama ibu tiri kamu. Ini Pak, salah. Bener ini. Saya baca-baca makanya kadang kalau di dalam hadis dalam ini nggak ada dia disebut ibu tiri, nggak ada. Ya istri dari ayahnya. Maka diharamkan anak laki-laki menikahi wanita yang dinikahi oleh ayahnya. Tuh nggak pernah disebut ibu tirinya, nggak. Tuh ini harus diingat. Jadi jangan lantas kemudian memposisikan diri sebagai ibunya. Itu enggak. Ibu mereka yang sudah wafat misalnya. Kalau dihitung-hitung, ada sebagian yang para ulama mengatakan Fatimah radhiyallahu anha itu menikah sekitar usia 18 tahun dengan sahabat Ali bin Abi Thalib di Madinah. Kalau itu riwayat benar, berarti Fatimah sama Aisyah tuaan Fatimah, Pak. Radhiyallahu anhum. Tuh,
Waduh, Mak. Bapak-bapak zaman sekarang begitu dikomplain sama anaknya. Nikah cari yang lebih muda dari saya gitu. Kenapa? Karena seringkali beranggapan menggantikan posisi siapa? Posisi ibu. Padahal nggak gantiin posisi ibu, nggak emang jadi istrinya dia. Bahkan misalnya nih Pak, misalnya nih, apabila masih punya anak kecil si laki-laki itu misalnya, masih punya anak kecil, lalu kemudian dia nikahin wanita dan wanita itu masih gadis misalnya, menyatakan saya nggak sanggup mengasuh anak Anda karena saya belum punya pengalaman, belum pernah punya anak misalnya. Itu suami nggak bisa maksa istrinya, Pak. Nggak bisa. Jadi gimana? Ya suami mencari wanita dari saudari istrinya untuk ngasuh anaknya. Jadi bibinya dia dari jalur ibu. Rasul bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi dari jalur ibu, kedudukannya seperti ibu dalam hal pengasuhan. Ketika dia nikah dengan wanita itu masih gadis, nggak sanggup ngurusin anaknya karena nggak punya pengalaman, dikasihkan ke bibinya. Ya biaya dia yang nanggung, dia yang bayarin. Biaya anak itu ditanggung, dibayar sama sang ayah ini. Dibayarkan, ditanggung. Begitu. Bukan dipaksa. Nikahin gadis suruh ngurusin anaknya. Nggak bisa. Makanya sahabat Jabir, anaknya sahabat Abdullah, ayahnya namanya Abdullah, wafat di perang Uhud. Adik-adiknya perempuan masih kecil-kecil. Ayahnya wafat di medan perang, sebelum wafat udah pesen. Nanti kalau saya wafat di medan perang, ikut perang Uhud, pesen ya. Pertama, hutangnya saya bayarin. Nama Bapak Anu, Bapak Anu, Bapak Anu. Ya, kata anaknya. Itu adik-adik kamu tolong diasuh sama kamu. Siapa lagi? Dia udah nggak punya siapa-siapa. Iya, itu. Wafat, Pak. Wafat, hutangnya dibayarin sama sahabat Jabir. Tapi sedih ya, karena kurang. Makanya ketika Rasul datang, kenapa? Kamu sedih, wahai Jabir. Iya Rasul, ini hutang ayah saya banyak. Hutang sama bapak ini hutang kurma buat keperluan mereka sehari-hari, kehidupan mereka terbatas. Saya cuma punya segini kurmanya. Yaudah sini, panggil orang-orang yang punya hutang tuh. Sini. Yang mereka ngutangin bapak kamu datang sini, sudah datang sini. Ini wadah kurma dipegang sama Rasul. Datang, bayarin. Segini kan hutangnya? Ya udah pulang. Selesai habis bayarin semua, ini kurmanya masih utuh di wadah itu. Nih, kurma kamu. Terus ketemu lagi, menikah. Sahabat Jabir sudah nikah. Kamu sudah nikah ya Jabir? Sudah, Rasul sudah nikah. Oh iya. Gadis apa janda? Janda Rasul. Loh, kenapa nikahin janda? Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa nggak nikahin gadis? Kamu kan masih bujangan. Nikah lama gadis, biar kamu senang-senang sama dia, dia juga bisa bersenang-senang denganmu. Rasul, adik saya masih kecil-kecil. Kalau nikah sama gadis nggak ada pengalaman ngasuh bocah. Jadi ya saya nikahin janda. Oh ya dah kalau begitu tuh. Sahabat Jabirnya yang ngalah Pak. Nggak cari gadis karena nggak punya pengalaman ngurusin apa adiknya. Dia yang mengalah. Gitu. Jadi nggak ada kewajiban. Misalnya ada seorang laki-laki punya anak masih kecil, dia nikah, lalu wanita itu wajib ngurusin anaknya nggak ada. Kalau mau, alhamdulillah. Nggak mau ya cari orang deh, bayar, ngupahin. Tuh begitu. Lah kita kan enggak, seolah-olah cari ibu baru udah salah itu. Itu yang masalah, nyari ibu baru, istri nyari ibu baru. Ibunya dia nggak bisa dibaruin, Pak. Emang yang udah lewat, yang udah wafat itulah ibunya. Ibunya Fatimah radhiyallahu anha, Khadijah nggak bisa digantiin. Emang itu ibunya sampai kapanpun. Aisyah bukan ibunya, mungkin ini bayangan saya aja. Fatimah manggil juga Aisyah Aisyah doang kali. Nggak ada kewajiban manggil mama, ibu, nggak ada. Panggil namanya juga boleh. Tante, terserah ada mau manggil apa dah. Jangan juga ayahnya, kamu ini nggak usah panggil ya. Dia itu ibumu. Enggak, ya bukan ibunya ini juga nih. Akhirnya anak kan secara psikis, Pak. Loh ini diperhatiin deh.
Wah, panjang nih urusannya kalau kajian udah begini nih. Iya, tertekan secara psikis. Kok aku panggil mama? Ya orang bukan maknya disuruh panggil mama. Bukan ibunya suruh panggil ibu. Dia panggilnya tante aja ya. Ya udah nggak apa-apa panggil lah tante. Terserah dia suka apa. Cuman orang Indonesia kan begitu. Semuanya suruh formal semua ini. Repot akhirnya. Nah, makanya Aisyah nggak pernah ada riwayat, saya lagi cari-cari itu konflik Fatimah dengan Aisyah radhiyallahu anhu nggak pernah ada konflik, nggak ada. Biasa saja, masing-masing berjalan. Rumah tangganya Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha jalan, rumah tangganya Fatimah dengan sahabat Ali jalan. Ada. Gak ada. Fatimah terus, oh, masa ayah saya nikah lagi nih, udah nggak cinta ya sama ibu saya yang sudah wafat. Enggak lah, cinta mah cinta, nikah mah nikah, lain lagi. Penting itu, udah difahami itu. Benar itu. Dan Fatimah tahu bahwa cintanya Rasul ke ibunya nggak ada yang bisa gantiin. Soal urusan cinta, perasaan kagak ada yang bisa gantiin. Cuma nikah, menikah, Pak. Orang kita kan enggak. Kalau nikah lagi berarti nggak cinta katanya. Lain urusannya. Itu kebutuhan. Nah, ini dikomplain saya sama mama ini gini. Oh iya, itu bicara kebutuhan, bukan nggak cinta. Syariat itu bicaranya. Tapi kalau mainnya perasaan ya susah udah. Nah akhirnya pulanglah Fatimah radhiyallahu anha. Sudah cerita begitu pulang. Rasul pulang agak sore. Akhirnya maghrib, salat maghrib berjamaah sampai isya berjamaah. Baru habis salat isya, Rasul menuju rumahnya Fatimah. Sudah mau tidur mereka. Jadi ruang tamu ya ruang tidur. Mungkin kalau bahasa kitanya sekarang ya satu petak rumahnya udah segitu-gitunya deh. Tidur ya di situ, kapan ada tamu ya diterima di situ. Nah, sudah gelar nih, udah mau rebahan. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah rebahan. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu, ucapkan salam lah kalau bahasa kitanya sekarang, langsung Fatimah radhiyallahu anha bukakan menyambut ayahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib udah rebahan, udah mau tidur. Ngelihat mertua datang, oh ya sungkan dong, masa rebahan menantu kagak sopan, bisa dipecat ini kalau bahasa kita mah. Akhirnya bangun, Pak. Bangun, tapi kata Rasul, udah nggak usah bangun, rebahan aja. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu udah seperti putranya Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kecilnya diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kemudian Rasul duduk di antara mereka berdua. Sahabat Ali bin Abi Thalib masih rebahan, miring begini. Kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk bersila, kakinya Rasul menempel di dadanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin." Maukah aku beritahukan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu. Idza awaituma ila firashikuma au akhadtuma madaji'akum, apabila kalian sudah mendatangi tempat tidur kalian, fakabbira arba'an wa thalathin. Baca takbir 34 kali. Wasabbiha salasan wa thalathin. Baca tasbih 33 kali. Wahmada salasan wa thalathin. Baca tahmid atau alhamdulillah 33 kali. Fahadha khairul lakuma min khadimin. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Minta pembantu dikasih wiridan. Jadi gitu nanti ya. Ini kapan istri minta pembantu, ini baca wirid ini aja dah gitu. Nah, perlu kita perhatikan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya urutan yang di hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang pertama baca takbir dulu di dalam hadis ini. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba." Perkataan yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah ada 4.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kalau di hadis itu disebutnya subhanallah duluan. Nah, orang ada yang nanya, lah ini di hadis ini Allah Akbar duluan. Lanjutan hadis yang riwayat Imam Muslim tadi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa memulai dari yang mana saja. Jadi terbalik-balik enggak apa-apa. Nggak harus subhanallah yang di depan. Maka di sini Rasul sebutkan takbir dulu. Namun kalau misalnya kita, aduh, saya nggak terbiasa Pak Ustadz. Kalau baca takbir dulu, saya terbiasanya baca tasbih dulu, kemudian baca tahmid, baru kemudian baca takbir. Boleh, jawabannya boleh. Jadi Anda bacanya nggak sesuai urutan ini. Tasbihnya yang 33, tapi angkanya tetap harus sama ya. Jumlahnya tetap sama. Tasbihnya 33, ngikutin ini. Tahmidnya 33, takbirnya yang 34. Di hadis ini yang zikir mau tidur, dia tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita habis salat fardu, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baru disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kalau yang di mau tidur ini, cuma dia baca takbirnya yang 34. Kalau urutannya berdasarkan hadis ini, takbirnya taruh di depan. Tapi Rasul telah memperbolehkan kita mulai dari yang mana saja. Rasul sudah bolehkan di hadis lain, tadi kita sudah sebutkan, membolehkan kita mulainya tidak harus dari takbir, tapi dari tasbih juga boleh, bahkan dari tahmid juga boleh. Bahkan tadi kita sudah sebutkan, zikir kita habis sholat fardu itu kan belakangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya taruh belakangan, la ilaha illallah taruh belakangan. Padahal di hadis 4, perkataan yang sangat dicintai oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baru Allahu Akbar. Itu artinya bahwa ini mau dibolak-balik posisinya nggak masalah. La yadurruka bi ayyihinna badat. Nah, kenapa Rasulullah SAW sabdakan di sini itu lebih baik daripada pembantu? Apabila seseorang itu mau tidur, dia berwudu dalam keadaan suci, lalu dia berzikir. Perlu kita ketahui bahwa kita mau tidur itu, Pak, bukan badan doang yang istirahat. Pikiran kita, jiwa kita, batin kita, hati kita butuh istirahat juga nggak? Istirahat. Makanya orang tuh badannya udah rebahan, matanya kadang ngantuk, tapi pikirannya masih ruwet aja, nggak bisa, Pak. Nggak bisa tidur. Iya. Bahkan itu lebih capek lagi, waduh, kepikiran ini, kepikiran itu, aduh begini, aduh begitu. Sebagian ibu-ibu juga itu, dia mau tidur, wah, kebangun. Wah, cucian piring belum dicuci nih gitu. Wah, ini belum beres nih, bangun lagi dia tuh. Loh, bangun lagi, udah besok aja, udah nggak bisa, kepikiran terus lah. Maka kita dianjurkan berzikir. Karena dengan berzikir hati jadi apa? Tenang, tentram, tidur deh. Bukan cuman badannya istirahat, pikirannya, batinnya istirahat. Ini artinya apa? Maknanya apa? Bahwa Islam memperhatikan agar supaya tidur kita berkualitas. Sampai diajarin teman oleh Rasulullah SAW caranya bagaimana biar tidurnya apa? Berkualitas. Mau tidur wudhu, berzikir, biar tidurnya berkualitas. Belum lagi ditambah lagi ketika kita tidur, tadi kita sudah sebut kondisi kita lengah. Kondisi kita lemah, lengah. Makanya termasuk juga kita dianjurkan mau tidur agar supaya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lagi tidur itu tetap aja potensi diganggu syaitan. Dibikin tidur kita nggak tenang, mimpi buruk, gelisah, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini di poin yang ketiga,
Rasulullah SAW kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau mau tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, ditiup, ada sedikit ludah keluar, lalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat apa? An-Nas. Jadi prakteknya gitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi, kumpulkan kedua telapak tangannya gini, summa nafatha fihima, ditiup dulu, di hadisnya begitu. Lalu kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, habis itu kemudian diusapkan mulai dari kepala, wajahnya, lalu kemudian anggota badannya yang depan. Ulangin lagi. Ya, tiup dulu. Terus kemudian baca suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap lagi. Ulangin lagi. Jadi 3 kalinya itu diulang. Bukan suratul Ikhlasnya langsung dibaca 3. Surat Al-Falaqnya langsung dibaca 3. Ini borongan-borongan. Surat An-Nasnya langsung dibaca 3. Nggak jadi 1, usap. 2, usap. Bahkan ketika Rasul pernah sedang dalam keadaan sakit, yang dimana sakit itu beliau wafat, sebab menjadi wafat beliau, itu tangannya Rasul diginikan sama Aisyah radhiyallahu anha. Ditiup, yang bacain Aisyah radhiyallahu anha. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tangannya Rasul diusapkan oleh Aisyah ke kepalanya beliau, ke wajahnya, ke badannya. Bacain lagi sama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pun pernah membacakan hal ini ke tangannya lalu diusapkan kepada orang yang sakit. Orang yang lagi sakit. Diruqyah dengan cara begitu. Itu artinya apa? Kita boleh melakukan itu. Misalnya nih anak nih, bocah nih. Kalau yang udah bisa diajarin kan diajarin dia untuk baca itu. Kalau belum bisa, ya kita yang baca kita usapin. Kita usapin untuk diri kita juga. Kita usapin juga tuh untuk anak. Baca lagi, tiup, baca lagi, usapin untuk diri kita. Anaknya udah tidur bisa, usapin juga untuk anak. Kita mohon perlindungan juga untuk anak kita. Baca lagi gitu, usapin kita, anak juga diusapin yang sudah tidur. Ya, dan meniupkan ini dan mengusap ini juga bagian daripada ruqyah mandiri. Karena ada hadis lain diriwayatkan Al-Imamul Bukhari, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri memimpin pasukan patroli. Patroli habis bekal sehingga di satu perkampungannya orang Badui. Mereka tinggalnya di tenda-tenda gitu. Dan hidup hanya sama komunitasnya aja. Jadi Baduinya Arab itu adalah mereka tinggalnya di padang pasir, pakai tenda dengan komunitasnya mereka aja. Nanti mereka bosan di tempat itu, pendanya digulung pindah. Makanya nomaden ya itu mereka itu. Kenapa? Rumahnya dari tenda, kapan bosan tinggal di situ, cari tempat lain pindahlah. Suasana baru pindah udah tuh. Orang sekampung pindah semua, orang rumahnya cuma tenda, gulung, angkut. Udah jadi orang Arab udah camping terus Pak, udah dari dulu camping mulu. Kita makan sesekali aja. Mereka emang camping, sehari-harinya camping zaman dulu mah. Jarang, kecuali orang Makkah. Orang Makkah itu memang semenjak sudah ada penduduk lama-kelamaan, mereka memang sudah tinggal di situ, udah nggak lagi nomaden. Tapi orang-orang Arab yang seperti Yaman dulunya ya, Yaman dan sudah mereka cari tempat karena ketika Yaman kering, habis banjir bandang di zaman negeri Sabah, nah itu. Jadi Sabah itu Yaman, Pak. Bukan Sobo, bukan Sabah disamain sama Sobo. Kan mau Sobo itu, repot itu. Ternyata ada pimpinan dari suku itu, tadinya mereka minta bekal, nggak dikasih. Akhirnya ya sudah, berangkat rombongannya para sahabat ini. Nah, lalu kemudian ternyata salah satu pimpinan mereka disengat kalajengking. Lantas diutuslah salah seorang budak perempuan, kejar mereka. Ada nggak di antara kalian yang bisa ruqyah? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bilang, ya bisa. Sahabat yang lain, mungkin kalau bahasa gitu ya Noel. Emang kamu udah pernah pengalaman ruqyah? Ada bisa aja, pokoknya bisa. Nggak ada punya pengalaman ruqyah.
Sampai di tempat pimpinan suku Arab itu, akhirnya kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ngeruqyah, ditanya, kenapa nih? Kena sengatan kala jengking. Mana bagian yang kena sengat kala jengking? Nih di kaki, misalnya ditunjukin sama dia. Baik, baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Selesai baca suratul Fatihah, dalam satu riwayat langsung ditiupin di tempat yang kena sengatan kala jengking itu. Tuh, tuh, tuh. Sebagian riwayat lain mengatakan ditiupin di tangan, lalu diusapin di tempat itu. Baca Fatihah 7 kali. Riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan baca Fatihahnya 7 kali, dan setiap selesai baca satu, ditiup atau diusap di tempat itu. Ditiup atau diusap di tempat itu. Gitu. Jadi boleh kita begitu. Anak kita misalnya lagi. Dan itu artinya dalil hujjah bahwa ruqyah pun bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit fisik, Pak. Atau bahasa lain penyakit medis. Doa, ruqyah itu doa. Dengan membaca ayat Al-Quran, mohon kepada Allah kesembuhan. Ini kan selama ini orang beranggapan ruqyah itu hanya untuk penyakit non medis, sihir, gangguan jin. Padahal di masa itu ruqyah pun dipakai buat penyakit biasa. Begitu kan badannya meriang, panas dingin karena kena sengatan kalajengking. Ini di ruqyah. Dibacain suratul Fatihah. Dengan izin Allah sembuh. Tuh, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nggak punya pengalaman ruqyah. Karena ruqyah itu cuma dibacain, diusapin, dibacain, udah gitu doang. Nggak ada jurus-jurus khusus, nggak ada. Ruqyah harus pakai jurus ini, jurus itu nggak ada. Ini bukan pendekar ini. Ruqyah kok pakai jurus itu. Dibacain aja itu, berdoa mohon kepada Allah kesembuhan, sembuh. Akhirnya dihadisi hadiah kambing, beberapa ekor gitu. Lalu kemudian kata para sahabat, udah bagi-bagi kambingnya. Ntar pulang dulu ke Madinah nanya sama Rasul nih, boleh apa enggak nih? Ketika sampai di Madinah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nanya, Rasul, kemarin tadi itu ada orang pimpinan suku Arab, saya minta ngeruqyah dia. Lalu saya baca suratul Fatihah. Atadri annaha ruqyah? Wahai Abu Sa'id, kata Rasulullah SAW, tahu nggak suratul Fatihah itu adalah ruqyah? Oh, berarti boleh. Terus dapat hadiah apa? Kambing Rasul, ya. Jangan lupa, saya juga dibagi juga dong. Itu menjadi dalil juga, itu menjadi hujah juga, Pak, bahwa asli hukum aslinya meminta-minta itu tidak boleh. Tapi kalau orang itu dekat sekali dan sahabat dekat, dan dia nggak pernah ngerasa berat terhadap kita, boleh, itu dalilnya. Rasul bilang begitu. Akhirnya benar Rasul diberikan bagian. Jangan lupa dong bagian buat saya. Iya Rasul, kita kasih Rasul itu. Mereka nggak ada berat. Tapi kalau kita teman akrab enggak, apa enggak, traktir dong. Jangan, nggak boleh. Tapi kalau teman akrab dia nggak ada keberatan. Kalau toh itu juga memang pas lagi nggak ada juga orang yang ngeplong-ngeplong aja, nggak apa-apa. Traktir dong. Aduh, lagi nggak ada nih bang. Oh ya nggak apa-apa deh, ntar kapan lagi. Kalau udah deket gitu, sahabat dekat itu jadi hujah tuh dalil. Saya bawain dalil lo ya, bukan perasaan nih. Oh, Kang Ustaz bolehin minta-minta, maksudnya temen yang udah deket banget pak, akrab banget. Dan Rasul sama para sahabat tuh akrab. Rasul kadang nggak diminta ngasih ke mereka. Mereka pun kadang nggak diminta pak ngasih ke Rasul, sehingga ketika Rasul bicara begitu pun dia nggak ada keberatan, nggak ada Rasul pakai minta lagi, nggak ada. Tapi kepada mereka yang merasa berat seperti itu, jangan gitu, traktir dong, jangan, ya, jangan. Tapi walaupun sama saudara, tapi kita tahu dia orangnya, wah kayaknya nih orang ini nggak bisaan ya, jangan, udah jangan. Nah jadi di sini kita sebelum tidur dianjurkan kita meruqyah diri kita sendiri dengan membaca zikir-zikir tadi yang kita sebagiannya sebutkan. Jadi ruqyah mandiri. Kenapa kalau ruqyah itu tetap dianjurkan mandiri? Pertama, kan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-ciri 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tidak minta diruqyah. Bukan berarti tidak boleh itu. Ruqyah syariah ya, bukan berarti tidak boleh, Pak. Sebaiknya dia tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena setiap kita bisa melakukannya sendiri tanpa harus punya pengalaman. Seperti tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Kedua, ruqyah itu kan doa. Semua kita diperintahin doa nggak? Doa diperintahkan. Tapi kalau ilmu kedokteran, semua kita ahli nggak? Enggak, makanya datang nanya. Kalau ruqyah Anda datang ke Ustadz cuma nanya, Ustadz caranya ngeruqyah baca apa sih? Baca ini, baca ini. Udah kerjain sendiri, Pak.
Ditambah lagi agar kita tidak mengandalkan doanya orang lain. Karena semua kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Minta didoain orang lain, Pak. Hukum aslinya mubah. Tapi kalau udah ngandelin, itu yang jadi masalah. Oh, tenang aja. Kenapa? Udah doain Pak Ustadz katanya. Padahal kita semua diperintahkan berdoa nggak? Iya, dan doa adalah ibadah. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan nih. Ada. Baik, jazakallah khairan kasiran diberikan kesempatan untuk jamaah yang ikut di rumah maupun di masjid. Pertanyaan silahkan kami berikan dulu kesempatan Pak Jumidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehubungan dengan tidur Pak Ustadz, ada beberapa teman saya mengatakan, saya nggak bisa tidur Pak Jum. Akhirnya saya makan obat. Apakah ini menyelisihi ibadah? Saya nggak bisa, Minum obat, terus bikin obat. oh nggak bisa hidup tanpa minum obat gitu. Nggak bisa tidur, Ustadz. Oh nggak bisa Nggak bisa tidur. tidur, minum obat. Ah, aku udah minum obat ya. Masya Allah. Jadi perlu kita ketahui ini, Mak. Maka tadi itu ya, ternyata Pak, tidur itu satu hal yang banyak orang terkadang nggak dapat alias susah tidur. Banyak faktornya, banyak penyebabnya, Pak. Di antara penyebabnya itu tadi, di antara penyebabnya ada kalanya itu gangguan fisiknya, badannya. Ada hal yang tidak tepat dan semisalnya. Nah, itu ditanyakan nanti sama ahlinya. Yang kedua adalah batinnya. Makanya di sini tidak saya bawakan. Nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Al-Bara' bin Azib. Di antara maknanya, Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku serahkan, aku berserah diri kepadamu, aku hadapkan wajahku hanya kepadamu saja, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Karena terkadang kegelisahan itu terjadi karena kita belum melepaskan segala urusan-urusan kita untuk diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya tadi kalau memang ada permasalahan pada fisik, pada badan, ya nanti ditanyakan kepada ahlinya. Apa penyebabnya? Lalu kemudian kalau memang itu gangguan batinnya, kebanyakan gitu. Kita tuh ngerasa bisa nyelesain semua masalah kita sendiri. Akhirnya masih aja dibawa kepikiran. Makanya kalau udah begitu tuh udah capek, ya Allah, saya udah tidak sanggup ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Itu ketiduran ntar tuh Pak, habis itu Pak. Begitu ya. Jadi makanya nggak lu para sahabat itu Pak, hidup mereka susah. Kemudian ujiannya berat. Belum lagi peperangan terus menerus. Mau perang malah ketiduran Pak. Jadi di antara bukti hati tentram tuh ketiduran, tidur bisa tidur, Pak. Iya bener, mau perang ngantuk tidur, para sahabat ketiduran malahan tuh. Mestinya kan dak dikduk tuh, belum mau perang, Pak. Mestinya kan lah kita aja kadang mau tampil suruh ngomong di depan orang aja dak dikduk. Makanya ada dulu di tempat saya itu, di masjid saya itu, tapi sudah nggak berlaku lagi. Itu tiap subuh dijadwalin jamaah suruh kultum, Pak. Lah orang nggak bisa kultum, dijadwalin apa? Kultum. Dak dikduk malam. Waduh besok ini nggak bisa ngomong-ngomong apa ini. Akhirnya besok nggak sholat subuh ke masjid. Pas giliran jadwalnya dia. Itu benar kenyataan, saya nggak cerita bohong. Saya bilang, udah Pak jangan dibebanin orang. Akhirnya jadi nggak mau sholat subuh jamaah ke masjid tuh orang. Pindah masjid dia mah. Pas subuh itu pindah masjid. Kenapa? Jadwal saya kultum. Saya semalam udah nggak bisa tidur. Kenapa? Mikirin ngomong apa saya itu. Cuman mau disuruh kultum aja nggak bisa tidur, Pak. Lah ini sahabat mau perang ketiduran, coba. Mau perang ketiduran, Pak. Allahu Akbar. Jadi ya itu perlu, kalau sudah sampai taraf seperti itu memang perlu dideteksi lah ya, perlu dianalisa baik masalah bahirnya ataukah terkait dengan batinnya. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masih masalah sunnah ya. Bukankah kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut dengan sama orang gitu atau sama siapa aja kita kan harus uh, agak-agaknya harus salawat. Nah, bagaimana kalau kita saat ini kita sholat gitu, sholat berjamaah, terus imam nyebut nama Nabi kita, apakah kita boleh dalam hati kita sir ataupun di dalam hati menyebut sholawatnya? Kedua, saya mau tanya lagi, ya, di video dulu apa dibaca dulu apa dulu? Ya. Baik. Yang pertama, Pak, jadi misalnya imam sedang mengimami salat. Lalu dia baca ayat, yang ayat itu menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dia baca, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kita gimana nih? Baca salawat atau tidak? Kalau toh kita membaca salawat, itu tidak masalah, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Namun saya sampai sekarang belum mendapati fatwa ulama yang menganjurkan ketika dibaca itu baca ayat ya. Beda dengan disebut bebas. Beda. Misalnya orang lagi ceramah kayak begini nih. Rasulullah SAW melakukan hal ini. Nah itu salawat tuh. Kalau imamnya Pak yang baca dia nggak boleh. Dia baca makana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia nggak boleh jelas karena itu jadi orang nganggapnya kok ayatnya jadi berubah. Kalau baca apa? Baca ayat. Kan tadi nyebut nama Nabi dalam sholat berarti baca ayat dong. Bener nggak? Berarti baca ayat dong. Imamnya jelas nggak boleh baca sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Makmum yang dengar boleh, tapi apakah dianjurkan atau tidak saya belum dapat di fatwa ulama yang menganjurkan. Tapi hadisnya kan umum. Kalau disebut namaku, termasuk orang yang pelit disebut namaku dia nggak mau bersolawat, itu disebut namanya Nabi. Ini baca ayat, bedain, bedakan, gitu ya. Tapi kalau toh dia membaca Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak batal sholatnya. Sebagaimana orang bersin dia baca Alhamdulillah, tidak batal karena itu zikir. Min jinsi zikir, termasuk bagian daripada apa? Zikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau yang di hadis yang bacanya sebelum tidur, itu ditiup dulu, baru baca. Kalau yang hadis tentang ruqyah, baca dulu, baru ditiup. Jelas nggak? Kan tadi itu, tiup dulu apa baca dulu? Baca dulu apa tiup dulu? Kalau yang mau tidur ini tadi, tiup dulu, baru baca. Ruqyah, baca dulu, baru tiup. Saya jadi inget tuh dulu. Bapak saya gitu tuh, Pak. Nih anaknya panas nih. Dia habis sholat maghrib. Dia baca Al-Quran, sholat isya, habis sholat isya. Kalau habis maghrib, kita suruh baca deh. Di sini-sini ngumpul baca. Ngaji dulu. Sholat isya, habis sholat isya. Kenapa? Tadi baca Quran ini. Panas, meriang. Ini panggil nih bocah. Duduk sini, duduk. Duduk. Bacain Fatihah sama dia. Habis itu disembur pala kita. Udah gitu deh. Deh, insya Allah sembuh deh. Tidur deh. Dulu nggak ngerti kita. Waduh, ini kepala air ludah mulu nih isinya. Sama bapak sendiri. Dia anaknya sendiri yang digituin, Pak. Anaknya orang nggak mau dia. Ntar orang pada minta semua lagi gitu. Belakangan ini udah tua begini saya baru ngerti. Oh ada hadisnya ternyata. Itu tadi hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ditiupin di tempat yang kena sengatan kalajengking. Jadi kalau ruqyah baca dulu baru tiup. Yang hadis yang tadi mau tidur tiup dulu baru baca. Wallahu a'lam. Baik, masih ada kesempatan pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ternyata pernah kejadian di rumah sakit ada yang kesurupan, terus bagian pusronya dipanggil, dibaca-bacain, ditiup-tiupin, terus si pasiennya bilang jinnya baru keluar satu nih katanya. Terus Jinnya orangnya baru keluar kesurupan, Mas. satu. Oh, Saya yang ruqyah yang bilang gitu. iya, Yang ruqyahnya yang bilang jinnya baru keluar satu bukan gitu. yang sakitnya. Oh, yang sakitnya. Ya, ini baru keluar satu nih, masih ada 6 nih katanya. Nah, maksudnya bacaan apa yang ampuh itu? Kali. Iya. Jadi, Pak, kalau saya bener, saya secara pribadi diminta ruqyah-ruqyah itu saya kurang suka. Saya nggak ngelarang orang, nggak. Tapi kalau saya yang diminta ngeruqyah itu saya kurang suka. Apalagi ruqyah-ruqyah urusan ini tadi, penyakit beginian nih, sihir, gangguan jin, saya kurang suka. Saya bilang cari orang lain aja. Kenapa? Karena di situ ada dua ujian berat, Pak. Ujian berat, jangan Anda kira nih, baik buat yang ruqyah atau yang apa? Di ruqyah. Yang pertama ujian buat yang ruqyah itu ngerasa beban kalau kagak ngaruh, Pak. Itu udah buat sampai keringetan kagak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh ente gitu. Kan ngeselin, Pak. Mendingan saya tabok sekalian tuh orang. Keluar periuknya itu. Iya kan? Mendingan saya tabok sekalian. Daripada baca gitu udah keringetan dia juga ketawa aja. Hahaha ini. Iya kan? Ujian buat saya. Kalau kemudian kita baru baca terus dia sembuh, ujian buat yang ruqyah juga. Wah, hebat juga saya ya. Yang di ruqyah juga, wah ini mantep nih Ustadz ini mau mantep pokoknya nih tuh. Itu beneran tuh. Kalian kalau saya senengnya begitu nih, ruqyah mendingan berantem aja yuk kita saya bilang. Bukan apa-apa, Pak. Ujiannya di berat di hati. Makanya kayak tadi tuh dibacain ini, udah keluar nih. Baru satu tapi masih ada nih satu lagi nih. Kan keselin tuh, Pak. Ngeselin itu. Nah, dan perlu kita ketahui, Pak, dia omongan-omongan dari orang yang kesurupan itu belum tentu benernya. Dia bilang ada temennya, belum tentu benernya. Itu bisa jadi membuat mental orang yang ruqyah biar apa? Biar down. Itu masalahnya, makanya saya kadang mendingan kita berantem aja sekalian ketahuan nih. Kalau orang Jawa bilang, gelut aja mendingan lah daripada begini. Itu. Nah, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ayatul kursi, suratul fatihah, suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas, itu udah bacaan-bacaan yang memang sudah ada tuntunannya. Cuman memang masalahnya adalah yang bacanya siapa. Itu juga berpengaruh, Pak. Itu juga berpengaruh. Kalau kayak Imam Ahmad, kagak perlu baca, kabur setonnya. Makanya ada orang, Pak, surupan. Imam Ahmad gimana nih? Bawain sendal saya. Dibawa sendalnya. Nyampe sono, ini sendalnya Imam Ahmad. Sembuh orang, Pak. Tuh, sembuh. Nah, kejadian lagi, Imam Ahmadnya udah wafat. Orangnya inget tuh, dulu pernah tuh, sendalnya Imam Ahmad. Cariin sendalnya. Datengin rumah, ada anaknya kali. Aduh, minjem sendalnya Imam Ahmad dong. Buat apaan? Udah minjem buruan. Pinjemin. Sendalnya Imam Ahmad. Seton yang ngomong. Dulu kita keluar tuh, karena memang itu orang berilmu masih hidup. Sekarang udah wafat, nggak ngaruh mau sendal mau apa kek itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang di kesurupan sampai kayak orang gila bengong gitu aja, Pak. Rasul nggak ngeruqyah, cuma dibisikin doang. Keluar, saya ini adalah utusan Allah. Ana Rasulullah. Sembuh, Pak, keluar dia. Bisikin gitu doang. Bapak yang bisikin kagak mempan itu. Jadi ini permasalahannya kan bukan cuman soal apa yang dibaca. Yang dibacanya udah sesuai tuntunan. Cuman keyakinannya gimana, imannya gimana, tauhidnya gimana. Itu. Ya, saya masih ingat tuh, masih ingat saya ada buku, cuman saya lupa tuh penulisnya. Mau tahu masih dijual apa enggak. Judulnya begini, judulnya ini sekali apa provokatif, Pak. Ustadz meruqyah jin berakting. Coba tuh judul buku kan. Ini kadang dia acting-acting gitu loh. Saya ini masih ada teman satu lagi, padahal enggak. Tapi dia sengaja tuh buat bikin orang jadi down. Apalagi dibacanya salah-salah, makhrajnya salah. Itu ada jin salah tuh ente bacanya katanya. Tahsin dulu sono. Repot urusannya.
Udah tahsin dulu sono, bacanya masih salah-salah tajwidnya pakai ngeruqyah lagi. Nah, itu jinnya tuh, Pak. Jinnya tuh coba. Itu kan adu mental kalau udah begitu. Enggak tadi saya bilang udah saya cari ustadz lain aja kalau mau ngeruqyah yang sabar orangnya saya bilang. Jangan sama saya. Saya baca udah kesel bisa saya tonjok orangnya. Keluar enggak jinnya bonyok tuh orang kan repot. Di gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau dibaca yang paling ampuh ya nggak ada sih istilah paling ampuh. Emang itu udah bacaan udah datang dari Rasulullah SAW. Masa ya kagak ampuh cuman kan yang baca. Pengaruh orang yang apa? Baca. Tauhidnya bagaimana. Termasuk yang di Ruqyah juga dia bertauhid, iman kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala ala wa alam. Jazakallah khairan kasiran kepada kita. Alhamdulillah yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat menjelang tidur dan tidur. Nah ini bagi kami pribadi baru ngeh ketahuinya nih Ustadz. Kenapa ketika Khadijah meminta pembantu kepada Rasulullah, Rasulullah malah mengajarkan tata cara berzikir sebelum tidur. Yang tadi Ustadz sampaikan ternyata memang meminta pembantu biasanya itu kan karena kelelahan, kecapean, dan salah satu cara untuk menghilangkan kelelahan itu adalah dengan tidur. Dan bagaimana memastikan tidur itu berkualitas, maka sebelum tidur kita berzikir dalam rangka menyerahkan semua urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidurnya berkualitas. Sebetulnya ada pertanyaan Ustaz. Ini nanti mungkin sambil jalan kita balik Ustaz ya, kita tanya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.